Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Anggota ormas dan seorang wartawan ditangkap polisi karena melakukan pungutan liar di sejumlah SPBU di Kabupaten Garut. Dinas Kesehatan Kota Bogor periksa sejumlah apotek dan minimarket, pastikan hanya obat sirup yang aman yang dijual kepada masyarakat. 2 orang kritis akibat tawuran antar pelajar di Cirebon. 2 dari 3 pelaku yang ditangkap masih di bawah umur. Mengaku oknum polisi dan nekat lakukan pungutan liar, 3 orang anggota ormas dan 1 oknum wartawan di Garut ditangkap karena terlibat pemerasan terhadap SPBU. Tindak kejahatan pelaku yang terekam CCTV meminta uang kepada korban dengan alasan jatah preman dan sumbangan kegiatan ormas. Rekaman kamera pengawas di salah satu SPBU di wilayah Haur Panggung, Tarogong Kidul, Garut ini menjadi bukti tindak pemerasan yang dilakukan oleh 3 anggota ormas berinisial DH, DYH, DS serta 1 orang oknum wartawan berinisial AH. Saat melakukan kejahatannya, mereka mengaku sebagai anggota polisi kepada korban. Kemudian meminta sejumlah uang dengan dalih untuk sumbangan kegiatan ormas. Bahkan, pelaku juga mengancam akan menembak korban jika tidak memberikan uang yang diminta. Mengaku-ngaku anggota Sanceng dan meminta sumbangan untuk kegiatan salah satu ormas. Jadi saat ini kami sudah mengamankan 4 orang tersangka, di mana di situ inisialnya yang pertama adalah DH dan DYH, itu untuk yang di TKP Tarogong Kidul, sedangkan yang di TKP Cilawu adalah DS dengan AH. Mereka berempat ini, 1 orang adalah oknum wartawan, dan kemudian 3 orangnya lainnya adalah oknum anggota ormas. Rupanya, tindak kejahatan mereka bukan sekali saja terjadi. 2 orang tersangka juga melakukan pemerasan di SPBU kawasan Cilawu. Saat itu, mereka mengaku sebagai anggota intel kepolisian. Mereka meminta jatah preman kepada korban yang merupakan karyawan SPBU. Tersangka bahkan mengancam akan menutup SPBU jika korban tidak memberikan uang yang diminta. Di mana yang bersangkutan yang di TKP di Cilawu itu meminta jatah japrem kepada sebuah SPBU dengan menyampaikan bahwa saya adalah anggota Intel Polsek dan kemudian saya meminta jatah gitu ya. Kalau tidak SPBU-nya akan ditutup gitu ya. Sehingga akhirnya korban terpaksa memberikan uang sebesar Rp100.000. Kini 4 orang tersangka berinisial DH, DYH, DS, dan AH sudah ditahan polisi. Bersama barang bukti uang tunai, brosur kegiatan palsu hingga motor tersangka. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan pasal 379 KUH Pidana tentang penipuan dan pelanggaran ketertiban umum dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Untuk mengantisipasi beredarnya obat sirup yang diduga sebagai pemicu gangguan ginjal akut, pemerintah Kabupaten Garut bersama Polres Garut melakukan sidak ke sejumlah apotek di kawasan kota. Semakin merebaknya kasus gagal ginjal akut pada anak yang diduga akibat konsumsi obat sirup, kini Kementerian Kesehatan melarang penjualan obat dalam bentuk cair atau sirup untuk sementara. Pemerintah Kabupaten Garut bersama Polres Garut melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah apotek. Sidak dilakukan untuk memeriksa peredaran obat dalam bentuk cair atau sirup yang telah dilarang pemerintah. Dari hasil sidak yang dilakukan, hampir semua apotek sudah menaati anjuran untuk tidak menjual obat sirup, dengan mencantumkan pemberitahuan untuk pembeli jika obat sirup tidak ada dan tidak dijual sementara. Hasilnya alhamdulillah ya. Ini juga kita cek kepada teman-teman di profesi, teman-teman semua mengikuti bahwa obat sirup tidak dijual terlebih dahulu. Jadi obat sirup disimpan dulu, tidak dijual. Tapi memang ada ya? Sirup, ada. Sirup untuk anak Pak ya? Semuanya? Sirup ya. Yang 5 itu aja? Atau semua, karena sekarang dari Kementerian Kesehatan belum selesai melakukan penelitian yang terhadap seluruh obat sirup yang ada. Jika ada apotek yang melanggar anjuran Kemenkes atau masih menjual obat sirup, maka apotek itu akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Untuk memastikan jadi bahwa nanti kami akan koordinasi juga dengan Badan POM, ya, Dinas Kesehatan, bahwa aspek pencegahan akan lebih dikedepankan. Ataupun misalnya ternyata memang ada yang melakukan pelanggaran, tentunya di sini dari aspek undang-undang pelanggaran undang-undang kesehatan termasuk undang-undang perlindungan konsumen juga nanti bisa kami terapkan. Hingga saat ini, pemerintah kabupaten masih menunggu hasil pemeriksaan dan penyelidikan pihak Kemenkes. Warga dihimbau agar mematuhi aturan pemerintah demi keselamatan dan kesehatan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Sejumlah apotek di Kota Bogor belum berani menjual obat sirop setelah pemerintah melakukan pelarangan penjualan terkait maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak. Petugas Dinas Kesehatan bersama aparat Polresta Bogor Kota Senin siang melakukan sosialisasi daftar obat yang dinyatakan aman oleh Badan POM. Petugas gabungan Dinas Kesehatan dan Polresta Bogor Kota Senin siang memeriksa sejumlah apotek dan minimarket yang menjual obat di Kota Bogor. Petugas memastikan obat sirop yang dijual hanya yang telah dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sejumlah pengawas apotek mengaku belum mengetahui daftar 133 obat sirop yang sudah dinyatakan aman untuk dikonsumsi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Ada keterangan dari dinas ya bahwa untuk daftar item yang bisa dijual itu nanti akan saya pilah lagi mana yang bisa dijual kembali sama mana yang belum sambil menunggu rilis terbaru dari Kemenkes. Jadi kan diserahkan 174, berarti itu nanti yang akan di-display juga. Ya, itu kecuali yang itu kan dari item barang itu ada yang kami tidak sedia. Jadi kami pilih dulu mana yang memang kami sedia, jadi kami panjang kembali. Saat ini berarti posisi obat itu masih ada di distributor apa sudah masih di gudang, di karantina. Dinas Kesehatan Kota Bogor menyatakan apotek maupun minimarket yang diperiksa sudah menjalankan larangan penjualan obat sirop yang dikeluarkan pemerintah. Jadi tadi dari 3 titik yang kita kunjungi, kita lihat tadi semuanya sudah melakukan sesuai dengan arahan, ya, tidak menjual obat-obat sirup. Dan kami sampaikan hari ini bahwa sudah ada rilis terbaru dari BPOM, ada 176 jenis obat yang sudah selesai dilakukan pemeriksaan dan sudah boleh digunakan kembali. Namun sepertinya teman-teman dari farmasi juga masih berhati-hati, jadi walaupun sudah dinyatakan aman, penggunaannya barangkali masih tetap berhati-hati, harus dengan resep dokter, dengan pengawasan dokter dan sebagainya. Dengan dikeluarkannya daftar obat sirop yang aman dikonsumsi oleh Badan POM, Dinas Kesehatan mengimbau para pengelola apotek bisa kembali menjual obat sirop yang masuk dalam daftar dari BPOM tersebut dengan penyertaan resep dokter. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Warga desa Heulet Kabupaten Majalengka yang mengalami kekeringan kini bisa sedikit bernafas lega karena BPBD Kabupaten Majalengka memasok 5.000 liter air bersih kepada warga. Dikawal oleh anggota polisi dan TNI, truk tangki air bersih Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Majalengka mendatangi pemukiman warga Blok Cikoneng, Desa Heulet, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Dengan membawa wadah penampung air seperti ember dan galon, puluhan warga antre demi mendapat air bersih. Sejumlah personel TNI dan Polri pun turun tangan, membantu mengangkut air ke rumah warga. Camat Kadipaten mengatakan ada 5.000 liter air bersih yang dipasok untuk 500 keluarga di Desa Heulet yang sumurnya mengalami kekeringan. Karena berada di ketinggian, Desa Heulet kerap dilanda krisis air bersih saat musim kemarau. Ceritanya ini masalah krisis air ini di sini emang terus terang saja karena datarannya itu dataran tinggi dan emang kalau misalkan apalagi kalau bukan musim hujan, musim kekeringan, ini air ini susah di sini. Di sini ada 3 titik, Pak. 3 titik. Ini di blok Cikenong, Desa Heulet, Pak. Itu ada berapa kakak, Pak? Semuanya kalau nggak berapa salah, jiwa? Di sini itu ada 500 kakak. Selain dari sumur, biasanya warga juga mendapatkan pasokan air dari Sungai Cikasarung. Namun, kini air sungainya keruh dan kotor karena ada aktivitas galian C di kawasan Panyingkiran. Biasanya kalau emang musim hujan, ada di sebelah sana ada walungan, Pak. Ya. Biasanya airnya itu jernih. Ya. Hanya ternyata katanya ada galian C di daerah Panyingkiran, ya. Pak.
Sehingga ya yang di daerah Padang ini kan airnya ngalir pada sini ke daerah Ulet. Nah, biru Pak airnya tuh. Artinya terganggu gitu. Jadi masyarakat memang terganggu. Setelah Warga berharap masalah kekeringan segera teratasi dan air sungai Cikasarung kembali jernih, agar mereka bisa beraktivitas normal dengan pasokan air bersih yang cukup. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka.